ini kumaha damang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah ya teh. Gelis pisan. Kumaha sih biar awet muda kayak teteh? Tuh sering-sering ngoprek bunga. Sering-sering ngoprek bunga, cemilin bunga ya teh ya? Ya, terus ya danem kan Danem. ya, tiap hari tuh kayak cerah liatnya kan. Aduh itu ya teh ya tipsnya ya. Tani Lovers. Oh Tani Lovers. Nih setelah tadi Tani Lovers menyimak kita ngomong bahasa Sunda. Coba tebak kita ada di mana Tani Lovers? Ya kita ini udah ada di Kota Kembang alias Kota Bandung bersama teteh yang cantik ini, ya ampun. Teh Eva, halo Teh Eva. Dan makasih ya Teh, kita udah disambut di Ijo Edible Flowers. Ini kembangnya juga cantik-cantik banget. Lagi hits banget di kalangan perkotaan juga, udah jadi gaya hidupnya orang-orang kota untuk konsumsi bunga edible flowers. Oh ya, by the way Tani Lovers, kembali lagi bersama aku Vika di program Ngobrol Pertanian Terkini bersama Mbak Eva pastinya. Mbak Eva, edible flowers ini kan yang tadi aku bilang lagi hits banget. Nah, Teh Eva kenapa sih awalnya memilih untuk berbisnis edible flowers? Sebenarnya tuh Eva nggak niat ya, tapi karena memang Eva lama di komunitas dan teman-teman tuh tahu kalau Eva tuh pasti nanam segala macem. Sampai tuh akhirnya sering banget ada yang nanya atau minta, Mbak Eva cobain dong kalau bunga tuh di hidroponik kayak apa. Terus gitu, sampai akhirnya oke lah Eva coba bunga. Cuman Eva bikin bunga apa ya yang ada gunanya, selain cuman dilihat doang. Makanya akhirnya Eva coba cari benih yang memang di deskripsi itu jelas ada edible flowers, bunga-bunga yang bisa dimakan. Jadi memang dia tuh nggak beracun dari jenisnya. Nah dari situ Eva mulai tanam. Dan alhamdulillah emang kebetulan ketemu sama supplier hotel resto yang memang lagi nyari edible flowers lokal. Jadi dari situ sebenarnya. Dari situ, dari kehobian, dari kesukaan nih, iseng-iseng ada pekarangan rumah kosong gitu ya Teh ya. Nah Teteh ini rooftopnya berapa luasnya sih Teh? Kalau untuk rooftop ini sih paling cuma 70 meter persegi. 70 meter persegi. Dan jumlah tanaman yang Teteh yang punya di sini ada berapa Teh? Nah, Nggak banyak banget banget ya? kayaknya. Tapi mungkin ya kali ya di atas 1000-an 2000 gitu. Wow, 1000 jenis ya. pot gitu ya. Ini ada nih Tani Lovers ini yang bisa aku sebutin, ada warna ungu, ada violet, ada pink, kuning, putih. Jadi emang cantik banget ya. Wah ya, sama ownernya cantik banget. Aduh, kan kaleng-kaleng deh Teh. Teh emang kalau makan bunga edible flower ini bisa bikin kita cantik juga gak sih? Jadi salah satu manfaat bunga itu kan jadi dia tuh bagus banget untuk antioksidan yang katanya kan. Terus terang Eva takut salah ya nyebutin, tapi gini, jadi dia tuh bisa bagus untuk kayak apa ya, jadi kayak menghambat penuaan juga. Oh gitu. Salah satu manfaatnya. Jadi emang bisa bikin awet muda. Bisa bikin awet muda. Nah keseringan nih Teh edible flower tuh diolah jadi apa aja sih? Kalau sebenarnya pasar utama kita kan tuh untuk garnish ya, jadi emang untuk hiasan masakan. Nah tapi kalau sekarang ini kita tuh emang lagi sosialisasi dan perkenalin juga penggunaan edible flowers itu untuk kayak makanan sehari-hari, kayak puding, cookies. Dan sekarang juga kita lagi ada kerjasama dengan salah satu perusahaan cookies di Bandung itu. Jadi mereka tuh ngeluarin cookies edible flowers yang pakai bunga. Tuh. Jadi emang kita mau mulai, kenapa sih nggak, ini bunga-bunga ini kan gampang banget ya kalau diklaim kita di Indonesia tuh bisa, kenapa nggak mulai kita aplikasikan ke makanan yang hari-hari juga. Setuju banget. Dan waktu pandemi meningkat ya Teh, karena kan orang pada gabut ya. Bingung mau ngapain lagi nih. Banyak banget waktu pas, apalagi pandemi awal itu banyak yang apa sih, dalgona, bikin ini, bikin itu. Nah edible flowers juga salah satunya ya guys. Karena iya kan banyak orang mungkin karena mereka diem aja di rumah, mereka mulai kayak apa ya, kursus bikin puding. Nah kita memang ada teman-teman yang memang jago dan buka kelas untuk puding. Nah akhirnya dia bukalah kursus puding edible flowers dan semua pesertanya itu beli bunga ke kita. Dari situ justru pandemi bukannya apa namanya, berkah untuk edible flower, apalagi Mbak Eva ya. Alhamdulillah malah jadi ngebuka pasar baru yang sebenarnya kita tuh udah coba perkenalan ya 3 tahun yang lalu, cuma kan mungkin orang masih biasa aja. Karena kan mikir
ya mungkin masih ada untuk apa. Terus kan costnya mungkin lumayan dianggapnya ya. Tapi dengan dari kondisi kayak gini ya itu mungkin orang tuh pada bosen ya di rumah, terus mikir mau apa Cari sih tahu supaya banyak spesial. ya. Tuh. Oke, by the way tadi berapa lama Teteh bikin bisnis usaha ini? Kalau untuk edible flowers kurang lebih 4 tahunan. Oh, udah 4 tahunan. Untuk edible flowers. Ya. Sebenarnya dari dulu tuh dari mulai 4 tahun yang lalu itu alhamdulillah meningkat terus penjualannya. Oh, stabil ya. Stabil. Nah, ketika pandemi turun ya. Karena kan hotel Wesa tutup. Oh iya sih. Ya, otomatis kita benar-benar waktu itu ada 1-2 bulan yang benar-benar mungkin bisa dibilang mungkin cuma kayak 5% keluarganya. Nah, tapi justru itu jadi yang pasar yang dari rumahan itu yang mungkin teman-teman yang beli 1, 2, mungkin 4 pack itulah yang justru malah banyak tiap hari ada. Sampai tusuk ya satu. Oke, nah berarti Teh Eva sempat ngalamin down juga kan? Iya. Itu apa aja yang jadi struggle-nya Teh Eva? Sebenarnya sih ya itu kalau down sebenarnya pas corona kemarin aja. Karena kalau dari awal Eva mulai itu sebenarnya alhamdulillah benar-benar meningkat terus, tiap tahun meningkat terus. Yang tadi ya mungkin cuma omset kayak 20-an terus langsung kayak naik 30, 40 terus sampai kurang lebih kemarin terus kalau Eva tuh jujur nggak pernah ngitung karena memang basic Eva kan memang benar-benar dari hobi dan memang Eva tuh nggak suka banget, nggak suka ngerekap itu nggak boleh ngerekap. Jadi nggak mikirin awal pemasukannya berapa ya, nggak mikirin keuntungannya justru. Jadi memang hobinya terus salurkan. Tapi justru kayak tahu berapa omset tuh dari itu anak-anak kan banyak yang suka magang di sini, jadi mereka yang ngitungin. Nah waktu itu sempat mereka bilang ya sekitar 80-90 tuh masuk tiap bulan sebenarnya. Nah sejak bukan sejak ya pas corona itu benar-benar apalagi awal Maret, April, Mei, bayangkan itu kan apalagi kan hotel resort juga benar-benar tutup. Kan, tapi waktu itu ketika seperti itu pun Eva mikir harus diapain nih. Makanya ngopek bikin cookies inovasi baru ya. Kenalin cookies, terus sempat ini juga yang aktifin yang kering-keringin bunga itu, yang Oshibana. Jadi bunga ini kita press. Nah jadi dia itu bisa awet sampai berbulan-bulan. Ya. Dan bisa diaplikasiin untuk aksesoris, untuk makanan juga. Jadi teman-teman yang di luar pulau, jadi bisa juga cobain bikin olahan bunga ini. Keren banget ya Tani Lovers ya. Tapi Teh, waktu pas lagi ngalamin down itu kerugiannya berapa yang pernah dialamin? Bukan kerugian ya. Apa? Jadi apa ya? Ya berarti hilang pemasukan. Nah iya, hilang pemasukan berapa tuh? Jadi Eva emang fokus pokoknya abaikan dulu semua. Eva fokus untuk gaji pekerja, makan, itu aja dulu utamanya. Masih nutup, alhamdulillah itu dari ini yang pasar yang tadi yang nggak kelihatan, akhirnya malah pada datang. Tadi udah ngalamin kerugian, kira-kira berapa? Kalau bisa diceritain, puluhan juta nggak sih? Pasti. Puluhan juta? Bukan kerugian, berarti hilang pemasukan. Hilang pemasukan? Iya, puluhan lah. Puluhan juta. Tapi alhamdulillah ya rezekinya diganti berkali-kali lipat ya Teh ya. Iya, dan malah kan jadi pasar baru itu. Jadi kemarin yang mungkin awalnya cuma karena bosen, mereka justru pada dapat repeat order. Jadi masih jadi customer kita. Aku punya anak 2 ya, kalau nggak salah. Dan sekarang jadi business woman. Repot gak sih Teh ngurusnya Teh? Atau gimana sih cara ngebagiin waktunya antara kerjaan yang banyak banget orderan sampai harus ngurus anak juga? Ya sebenarnya mungkin karena Eva mulai dari hobi ya di rumah, dan mereka mungkin sedikit banyak udah terbiasa ngelihat mungkin mamanya asik sama HP, karena kan semua orderan tadi dari HP ya. Dulu sih suka ada kayak mama nih main HP mulu, megang HP mulu. Mama sambil kerja, ya mama mereka ngerti kok sekarang. Udah pinter ya? Udah ngerti, karena kan memang mereka udah hari-hari lihat dan mereka tahu megang HP itu bukan untuk yang macam-macam, memang untuk melayani orderan. Karena memang untuk kerjaan ya. Oke deh, Tani Lovers, kayaknya nggak lengkap ya kalau rasanya kalau kita nggak challenge ratunya bunga edible flowers nih kayaknya. Setuju nggak Tani Lovers? Nah kita ada gamesnya itu challenge tebak gambar alias tebak bunga. Apakah bunga dari gambar ini? Bisa kebayang nggak Mbak? Jadi ada gambar ini ya, Tani Lovers, ada ban plus G plus ikan koi.
Jadi kalau disambung, bunga apakah ini? Bunga bangkai. Bunga bangkai. Next. Kayaknya nih bakal jadi gampang Itu, banget ya tadi. oh, ini gampang. Ya. Apa nih? Ada Mel plus love. Melati. Melati. Nah, ini tak bisa mendengar plus P. Bunga apakah ini? Tulip. Aduh, bener-bener lancar banget. Gak ada yang lain ya? Oh, ini ada Putri dan Palu. Tunggu. Bunga apakah ini? Ada jadi bentar. Putri malu. Dan ini, bunga apakah yang terakhir? Matahari. Bunga matahari. Dan sekarang bulan saya. Ya ampun. Terlalu mudah. Dan terlalu sulit mungkin untuk hostnya. Bohong, bercanda. Kita lanjut lagi ya. Teh Eva, bunga-bunga ini paling jauh dikirim kemana? Singapura. Singapura. Di Singapura sebenarnya nggak jauh ya. Kita pernah ngirim sampai ke Jayapura juga kok. Jayapura. Nah itu mereka beli borongan atau untuk Enggak, perusahaan jadi, hotel juga? Nah, kalau yang untuk Singapura ini, mereka tuh emang bikin cookies. Makanya yang kita kirim tadi, yang bunga Iya. kering yang di-press ya. Kita sebutnya kayak Oshibana. Oshibana. Nah, itu mereka beli ke kita biasanya kurang lebih tiap per 2 mingguan. Nah, mereka tuh pakai biasanya untuk kayak cookies mereka kan kayak di glazer gitu, Iya. terus ditempelin bunga-bunga kering itu. Wow, berarti selain dikirim ke luar kota nih ya, di Jakarta, bahkan di mana-mana, udah dikirim ke luar negeri juga ya? Selain Singapura ada lagi? Sebenarnya ada beberapa yang minta, cuma ya kadang kan kondisi bunga kita kan tuh memang kadang banyak, kadang sedikit. Nah, biasanya permintaan itu Doki sempat juga yang dari Qatar ada sempat minta. Cuma ya balik lagi, kita kadang tuh nanggepinnya juga masih belum serius. Oh, kenapa Teh? Kok gak serius-seriusin dong Teh? Ada konsen. Jadi memang kan kita bikin ekspresinya. Oh iya benar ya. Sempet kayak udah mau nyiapin yang Oshibana. Kita juga punya, sebenarnya kita punya juga bunga-bunga yang memang awet, yang bisa berbulan-bulan, yang di-crystallize, itu di glaze sama gula, jadi awet ya. Dan cuma balik lagi, kadang kan untuk kayak nyari ekspedisinya itu, kita tuh kayak masih teringat lupa. Oke. Nanti kita mau coba ini follow up lagi sih sebenarnya. Masih proses berarti ya Teh ya? Namanya dari hobi, jadi memang gimana ya, Eva masih kusut mikirin ini gimana ngatur-ngaturnya sebenarnya. Nah Teh, ini kan keren banget ya, maksudnya inspirasi dari hobi hingga akhirnya dapat penghasilan. Ini enak banget gak sih, maksudnya hobi akhirnya jadi pekerjaan yang menyenangkan gitu ya. Omset yang didapat berapa sih Teh? Dari gimana ya? Dari edible flower. Kalau sekarang sih dengan kondisi corona sekarang kurang lebih sih di 60-70 masih dapat. Keren banget ya tadi Lovers, 60-70 juta dengan modal awal. Modal awal, nah Eva bingung karena modal awal Eva kan sebenarnya karena dari hobi ya. Yes. Eva tuh mulai dari hidroponik. Dan ketika mulai hidroponik pun Eva mulai cuma pakai wadah-wadah aja. Oh, dan kalau kecil-kecilan dipikir ya? yang cuma modal 100.000 pun bisa. Nah setelah itu mulai belajar bikin sistem apa tuh sistem yang NFT yang nutrient film teknik. Jadi nutrisi mengalir tipis. Nah sebenarnya kalau kita memang mau mulai bunga ini sebagai mungkin mulai jadi usaha ya. Kalau Eva sih hitung-hitung tuh cukup pakai punya sistem yang kurang lebih 1,5 meteran aja, mungkin lebar 80. Nah itu tuh bisa berapa ya? Sekitar 55 sampai 60 pot. Nah kalau satu pot biasanya setelah 2 bulan sampai 3 bulan itu mereka tuh bisa puluhan kuntum tiap hari. Nah berarti kan kalau puluhan kuntum aja dengan sekitar 50-60 pot, berarti tiap hari bisa dapat panen ratusan sebenarnya. Jadi keuntungannya banyak ya? Eva tuh boros dibeli-beli. Karena kalau udah lihat katalog benih itu maunya semua dibeli. Habis itu lucu-lucu ya? Nah, habis itu nggak ditanam semua pada rusak. Nah itu nggak boleh. Oke, nah tapi Teteh belajar bikin hidroponik, belajar budidaya segala macam itu sendiri atau ada gurunya atau gimana? Jadi dulu itu kan sebenarnya awal-awal banget itu ada teman di komunitas. Nah dia memang hidroponik. Nah
Cuma memang kesini-sini namanya apa ya, namanya nanem ya, itu kan kadang nggak terpaku. Jadi kita juga mesti nyesuaiin dengan kondisi kita juga dan dengan komoditi apa yang kita tanam. Iya sebenarnya. Jadi emang harus ngoprek. Iya, dan emang harus belajar sendiri ya. Iya. Jadi kalaupun nanti kita lihat-lihat atau kayak belajar di tempat lain, memang itu sebagai referensi aja. Karena dari situ mungkin kita bisa belajar juga, pasti bisa belajar. Tapi Teteh basicnya emang pendidikannya di pertanian atau apa nih? Apa Jadi dong? sastra. Sastra. Iya. Sastra apa nih? Sastra Arab, Masya Allah. Pantes ya, solehah banget kelihatannya. Sastra Arab di mana Teteh? Di UI. Oh di UI, udah top banget ya, emang andalan nih. Terakhir nih Teh, ada nggak sih Teh harapan kedepannya di bisnis yang Teteh lagi apa namanya, lagi seriusin ini? Sebenarnya sih kalau Eva kan sangat senang sharing ya, jadi apalagi untuk kayak teman-teman yang di luar pulau, nah kadang tuh Eva suka gemes kalau kayak lagi sharing tentang edible flowers ini, selalu yang disebut apa? Ini gimana pasarnya? Gimana pasarnya? Iya. Nah, kalau buat Eva, kalau memang belum ada, berarti kita create pasar. Jadi jangan selalu pasar itu hanya mengikuti yang ada. Terkadang kita memang juga harus create, kita yang ciptakan, kita yang perkenalkan pasar itu. Karena sebenarnya kan di Indonesia tuh nanam itu gampang, semua bisa tumbuh. Bener-bener. Dan orang Indonesia sangat kreatif, ya sangat kreatif. Jadi dengan bunga ini bisa jadi apa? Itu sebenarnya pasti mereka tuh akan kepikir nanti ya, asal bunganya ada dulu. Kalau bunganya nggak ada, mereka mau mikir apa, mau bikin apa? Ya. Itu aja. Ini nggak jadi yang terakhir, aku lupa bahwa edible flower-nya Teh Eva ini pernah dikunjungin sama Pak Menteri Pertanian kita, Pak Syahrul Yassin Limpo, bener nggak sih Teh? Itu sebenarnya waktu acara di Ragunan yang pembukaan apa ya itu ya? Aduh, Eva lupa tuh. Belum di sana deh. Iya. Nah, jadi memang di situ itu kan sebenarnya kerjaannya anak-anak ini, adik-adik di Unpad ya, adik-adik masih kecil mereka. Jadi, nah mereka itu minta tolong Eva untuk yang isi yang edible flowers-nya. Gitu. Dan karena mereka kan mungkin belum familiar dengan edible flowers, jadi mereka tuh minta tolong Eva untuk ngejelasin nanti pas kunjungan memang Pak pembukaan Menteri, itu. Ya. Gimana Teh perasaannya dikunjungin Pak Menteri? Kalau Pak Menteri langsung ngerti ya, kalau makanan yang pakai bunga pasti mahal. Jadi memang ya itu kan memang ningkatin daya jual ya. Dan kenapa enggak? Ini kan karya anak negeri dan memang harus dihargain. Ya betul. Ya Teh, di sini juga katanya pengunjung boleh bisa langsung metik bunga edible flowers-nya ya? Dan berapa sih Teh kalau untuk di? Oke. Jadi ini sebenarnya kalau tempat kita ini kan memang awalnya kan Eva terjun ke sini tuh memang untuk apa ya? Untuk sharing, memang dari komunitas ya. Jadi memang kalau kita di sini teman-teman tuh yang mau datang, mau belajar silahkan. Bebas ya Teh? Bebas. Mau magang pribadi, mau magang dari kampus itu boleh. Karena waktu itu juga ada teman-teman yang dari personal, dia memang pengen belajar, dan dia sekarang aplikasiin di kampung halaman dia. Jadi dia nanam juga di bawah dan jual seperti ini. Jadi emang kalau dia tuh memang nerima kunjungan, dan kalau memang ada yang mau beli langsung ke sini, petik sendiri pun boleh. Oh gitu. Nah tadi kan ada orang yang boleh belajar hingga akhirnya bawa pulang ke rumah, dia bisnis sendiri, buka usaha sama kayak Teh Eva Edible Flowers. Nggak takut kesaing? Sekarang gini deh, rezeki nggak akan ketukar satu ya. Nah, dan semakin banyak orang yang melakukan ini, berarti kan semakin banyak juga orang yang tahu tentang ini. Oke. Nah, sekarang kalau buat Eva sih, jangan anggap saingan, tapi tantangan. Bagaimana supaya kita tetap diingat kalau kita punya apa, dan bagaimana produk kita pun tetap menonjol, tetap dicari, dipilih oleh mereka, itu aja. Harus punya ciri khas juga ya? Iya, dan servis itu kan paling penting. Oke Teh, pesannya dong terakhir Teh untuk teman-teman kita, anak-anak muda kita nih untuk bisa tertarik atau mau berbisnis di dunia pertanian. Oke, nah sebenarnya sih gini, untuk teman-teman atau adik-adik ya, nah semuanya itu harus dilakukan, kalau buat Eva tuh mulai dengan lakukan dengan hati dan fokuskan ke tujuan kita itu untuk ngebantu. Kalau kita tujuan kita fokus ke cari uang, biasanya ya, kalau pengalaman Eva sih nanti malah kita lebih banyak gagalnya. Dan ketika gagal itu malah bikin kita stres. Tapi kalau tujuan kita untuk kayak membantu, menginjakan apa yang orang butuhkan, kalaupun kita gagal, kita akan anggap itu sebagai tantangan.
Dan akhirnya kita nggak akan gampang menyerah sebenarnya. Jadi ya itu, mulai dengan dari hati, lakukan dengan sungguh-sungguh dan niatkan untuk memang membantu orang lain. Wih, keren banget. Ini emang inspirasinya Tani Lovers sudah bukan kaleng-kaleng lagi. Nggak ini ya, nggak rugi kita jalan jauh-jauh harus ke Bandung. Teh Eva, atur nuhun, kita udah udah disambut oleh kembang-kembangnya juga, sama Teh Eva juga udah sharing-sharing pengalaman, ilmunya juga top banget Teh. Nuhun ya Teh. Oke Tani Lovers, demikianlah program Ngopi, ngobrol pertanian terkini bersama aku Vika dan Teh. Nah, sampai jumpa di episode Ngopi selanjutnya bersama dengan narasumber yang inspiratif dan kekinian. Sampai jumpa.